Tapi tidak boleh sembarangan menuduh orang syirik, karena ini satu dosa besar. Bahaya kalau salah balik ke dia. Makanya kita harus tahu dulu syirik itu apa, sehingga tidak mudah menyalahkan dan juga bisa kita hindari dosa tersebut. Jadi syirik itu menurut para pakar bahasa, karena syirik ini dari bahasa Arab, maka kita harus tahu dari ahli bahasa Arab. Ada 3 ulama pakar bahasa Arab. Yang pertama namanya Ibnu Manzur, yang kedua bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang ketiga Fairuz Abadi, gurunya Ibnu Hajar Asqalani, punya kitab namanya Al-Qamus Al-Muhit. Nah, 3 pakar bahasa Arab dunia ini, mereka menjelaskan makna syirik dengan definisi yang sama. Ini perhatikan biar tidak salah kaprah memaknai syirik. Mereka katakan syirik adalah ibadatullahi ma'a gairihi. Ibadatullahi ma'a gairihi. Saya ambil kesimpulannya. Syirik adalah beribadah kepada Allah dengan Tuhan yang lain. Ma'agairihi. Jadi dia ibadah kepada Allah, juga ada ibadah kepada yang lain. Itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik. Dan Nabi menyebutkan syirik itu ada 2. Ada asyirkul jali, ada syirkul khafi. Syirik yang jelas, benar-benar dia ibadah kepada Allah, tapi ada sembahan-sembahan yang lain. Itu namanya syirkul jali. Ada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi katakan dengan istilah asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi katakan ar-riya, pamer dalam amal. Itu juga syirik kecil. Tapi beda, syirik besar itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Dia keluar. Dan harus disampaikan bahwa dosa syirik itu tetap diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Dia kalau bertobat diberikan kesempatan. Ayat Al-Quran yang Allah firmankan Allah tidak menerima taubatnya orang yang syirik, itu maknanya ketika meninggal dunia dalam keadaan masih syirik, itu yang tidak diampuni. Tapi kalau masih hidup, Allah bukakan pintu seluas-luasnya ke para pendosa termasuk dosa syirik, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Nabi. Selama dia bertobat itu ruhnya belum sampai tenggorokan. Karena Fir'aun bertobat tapi ruh sudah sampai tenggorokan. Amantu bi Rabbi Musa. Itu abadi dalam Al-Quran. Fir'aun menyatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebutkan dia sebagai orang penghuni neraka? Karena ketika bertobat ruhnya sudah sampai tenggorokan, terlambat. Jadi orang melakukan dosa apapun, pintu tobat Allah bukakan seluas-luasnya jika dia sungguh-sungguh bertobat, termasuk dosa syirik. Ini bedanya syirik. Jadi syirik kecil atau syirik khafi, riya, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Walaupun Nabi namakan syirik, tapi dia sudah melakukan semacam dosa. Dosa-dosa menyerupai dosa syirik karena motivasinya hampir sama. Hanya bedanya i'tiqad. Tapi kalau syirik al-jali, dia keluar dari Islam. Kita sembah kepada Allah, pulang ada patung kita sembah, ini kita anggap Tuhan. Itu namanya syirik jali. Makanya orang-orang musyrik itu mereka kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah dan berhala. Allah dan berhala. Berhalanya Profesor Dr. Asy-Syahid Ramdan Al-Buti menjelaskan dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, itu berhala yang ada di Ka'bah 300 lebih berhala. Bahkan mereka pahat berhala, ada yang menyerupai Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sedang duduk main judi, itu dibuat patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Allah Ta'ala berfirman, la in sa'altahum,
man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Ini orang musyrik punya jawaban. Yakin yang menciptakan langit bumi Allah. Namun praktek ibadahnya berhala-berhala ini dianggap Tuhan dan mereka beribadah kepada berhala. Makanya nanti beda dengan tawasul. Biar tidak salah paham. Jadi tidak mudah langsung memvonis, cari tahu dulu secara ilmu, secara ilmiah, biar tidak membuat orang ini bingung dan tidak mudah menyalahkan orang syirik, karena syirik itu tuduhan yang sangat keji. Nabi hadir membawa orang masuk ke Islam. Tapi kalau kita mudah mensyirikkan orang sudah Islam, dikeluarkan dari agama Islam. Maka ini saya jelaskan biar kita bisa bedakan. Kalau kalian bertanya atau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti orang musyrik mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi praktek ibadahnya mereka sembah juga kepada patung-patung. Mereka betul-betul sembah, i'tiqad, yakin bahwa patung ini juga Tuhan. Makanya di surat Luqman, Sayyiduna Luqman memberikan wasiat kepada anaknya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau syirik kepada Allah. Syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Zulmun 'adzim.